Halo semua, selamat pagi ya. Akhirnya kita sampai di bab terakhir ya, di materi terakhir untuk bab 1 sampai bab 5 ya, dalam penyusunan laporan PKL dan magang gitu ya. Tapi video ini masih ada satu lagi untuk penyusunan lampiran yang biasanya juga sering luput ya. Jadi mahasiswa yang sudah nyusun bab 1, bab 5 udah dengan susah payah, ternyata bab lampirannya lupa untuk disertakan. Padahal bagian itu juga bagian yang cukup krusial gitu ya, bagian yang cukup penting gitu ya untuk bisa disiapkan selama proses penyusunan laporan ini. Gitu ya. Baik, seperti biasa, bagi rekan-rekan yang belum menonton video penjelasan bagaimana menyusun laporan bab 1 sampai dengan bab 4, itu bisa menonton video sebelumnya yang saya sudah jadikan playlist ya. Nanti kalian bisa tonton videonya, durasinya tidak terlalu panjang. Harapannya kalian bisa dapat gambaran singkat konten yang harus dituliskan di laporan tanpa harus baca lagi panduannya gitu ya. Manual ini udah dibacakan dan kurang lebih dijelaskan gitu ya. Jadi video ini anggapannya bisa sebagai tutorial singkat gitu ya, atau konsultasi pertemuan pertama dengan dosen pembimbing jika pembimbingnya saya gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai untuk menyelesaikan bab terakhir di laporan PKL magang. Kontennya jelas, kontennya juga tidak rumit ya, isinya cuma 2, simpulan dan saran ya. Simpulan dan saran ini tidak disusun secara suka-suka ya, tetapi ada dasar penulisannya. Saran juga begitu. Hanya karena mentang-mentang saran, memang kita boleh ngasih saran yang sembarangan? Enggak gitu ya. Ada dasarnya kenapa saran itu dituliskan. Simpulan itu didapatkan dari bab 1, bab 4 ya. Jadi bab 5 adalah highlight ya. Highlight yang menjelaskan bahwa yang menyatukan antara penulisan bab pertama hingga bab yang terakhir ini. Kalau bab 1 kita menuliskan tentang masalah yang dihadapi, kemudian batasan masalah serta tujuan dari pengerjaan PKL yang kemudian kita atasi ya, kita kerjakan solusinya di bab 4. Simpulan ini adalah bagian yang meng-highlight itu semua. Jadi kita akan menghubungkan tujuan dari pengerjaan PKL yang sudah kalian kerjakan. Kalau misalkan tujuannya adalah pembuatan aplikasi website. Nah, di bab 5 itu diawali dengan kata itu. Apakah pembuatan aplikasi website itu telah selesai atau belum selesai? Kalau sudah selesai, sampaikan hasilnya berdasarkan hasil pengujian di bab 4. Ya, aplikasi website untuk PT ABC telah berhasil dibuat dengan fitur-fitur sebagai berikut. Dan berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan pada bab 4, pada tabel sekian, dapat diketahui bahwa seluruh fitur telah bekerja dengan baik. Ya, atau misalkan didapatkan hasil rata-rata kinerja fungsi mencapai angka 98%. Misalkan seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya tidak dibuat secara random, tetapi menjawab dari apa yang sudah dituliskan di bab 1, apa yang sudah dikerjakan di bab 4, kemudian di-highlight sekali lagi di bab 5. Jadi bab 5 itu isinya adalah rangkuman hasilnya tanpa melihat prosesnya. Begitu ya, kalau bab 4 itu kita detail banget tentang proses dan tahapannya. Tapi kalau bab 5 secara garis besar hasilnya bagaimana nih. Gitu ya. Nah, di bagian simpulan itu kalian harus pinter-pinter gitu ya menyajikan materinya. Kadang kalau misalkan hanya berfokus pada tujuan, kita jadinya kurang spesifik. Atau saking terlalu spesifiknya, isi simpulannya terlalu singkat. Nah, kalian perlu jabarkan gitu sih. Misalkan dikatakan aplikasinya itu punya 5 fitur. Jelaskan detailnya di simpulan, nggak apa-apa ya. Fitur ini, fungsinya untuk ini, sudah diuji cobakan sebanyak sekian melalui tahapan ini dan telah bekerja dengan baik sehingga mampu memberikan hasil yang baik. Fitur report juga bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan 3 jenis report ya, report A, report B, report C. Jadi detailkan semua hasil di bagian simpulan yang masih berkaitan erat dengan tujuan. Ya, jadi kalau tujuannya terlalu general buat aplikasi yang seperti apa, fitur yang bagaimana, tampilan yang seperti apa, itu boleh kalian jabarkan di simpulan. Akan lebih baik sekali atau akan lebih bagus sekali kalau seandainya simpulan ini nanti kalian bisa memasukkan konten pengujian. Itulah mengapa saya bilang konten pengujian ini akan penting sekali karena itu akan memudahkan kalian menyusun simpulan tanpa harus
mengarang kata-kata yang terlalu banyak yang akhirnya nggak sesuai dengan bab 1 dan bab 4-nya. Gitu ya. Masuk ke komponen saran. Saran ini juga nggak banyak ya. Saran ini biasanya berupa hasil yang tidak positif gitu. Biasanya kalau misalkan dalam pengerjaan PKL masih ada hal yang belum terselesaikan. Nah, itu kita bisa masukkan di bagian saran. Saran misalkan fitur yang seperti ini perlu diperbaiki sehingga hasil lebih maksimal dan seterusnya. Penggunaan metode yang lebih baik mungkin akan memperbaiki atau meningkatkan kualitas hasil dari aplikasi yang dibuat. Nah, itu adalah contoh-contoh saran. Jadi, saran itu masih berkaitan dengan tujuannya. Ya, dan bab 4-nya. Jadi kalau di dalam bab 4 hasil yang kita kerjakan itu hasilnya tidak terlalu baik, ya kita sampaikan di saran. Ya, oh ternyata pembuatan aplikasi semacam ini itu kalau tidak terintegrasi itu hasilnya kurang baik. Sehingga sarannya perlu dibuat sebuah integrasi sistem yang lebih baik. Gitu misalkan. Gitu ya. Jadi bagian saran ini sifatnya adalah menambahkan. Gitu ya. Jadi saya boleh highlight sekali lagi, bagian simpulan itu nanti merupakan ringkasan yang menjawab poin tujuan di bab 1 sesuai dengan hasil dan analisa yang sudah dilakukan di bab 4 secara detail. Sekali lagi ya, detail. Oke. Detail itu artinya spesifik gitu ya. Spesifik sudah mengacu ke detail, tidak lagi membahas tentang prosesnya. Jadi misalkan setelah dihitung dan dikalkulasi dengan melakukan pembagian dengan sekian didapatkan nilai sekian. Tidak. Bagian proses itu kita lakukan di bab 4. Gitu ya. Jadi bab 5 ini pure hasilnya saja. Hasilnya gimana? Baik atau buruk? Baik gitu. Baik dengan skala 1 sampai 5, baik dengan rentang 0 sampai 100 dapat nilai 98 dan seterusnya begitu. Jadi dia harus to the point terhadap fitur-fitur dikaitkan dengan tujuan yang sudah ditentukan di bab 1. Sementara saran itu sifatnya perbaikan, potensi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kalau misalkan ada kekurangan, kita bisa sampaikan perbaikan. Tapi kalau misalkan semuanya sudah mencapai sasaran dan sesuai dengan target solusi yang diharapkan, terus apalagi nih? Ya udah, pengembangan ke arah yang lebih baik gimana? Misalkan basisnya sekarang masih web, gimana kalau dikembangkan mobile? Itu juga boleh. Ya, jadi sifatnya potensi pengembangan ke arah yang lebih baik yang mungkin dirasa bisa dimanfaatkan lebih oleh perusahaan. Ya mungkin karena keterbatasan waktu magang, ya dipotong waktu inilah, dipotong waktu itulah, jadi akhirnya aplikasinya atau batasan masalahnya jadi lebih sempit gitu ya dibanding yang seharusnya gitu ya. Jadi kalian bisa ungkapkan potensi pengembangan ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi bab 5 ini biasanya hanya berisi 1 halaman ya, maksimum 2 halaman gitu ya kalau misalkan kalian cukup pandai untuk merangkai konten ya, sehingga dosen bisa melihat capaian dari kegiatan magang PKL-nya dengan baik. Gitu ya. Saya rasa ini saja bagian yang kelima, ini bagian yang paling mudah karena tidak ada kata-kata yang perlu ditambahkan lagi, cukup menjabarkan hasilnya dikaitkan dengan tujuan yang sudah dituliskan di bab 1. Jadi seperti biasa, saya mengharapkan partisipasi kalian untuk bertanya kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan dan dituliskan di kolom komentar supaya itu bisa menjadi FAQ buat teman-teman yang lain kalau misalkan ingin tanya, ternyata pertanyaannya sama. Jadi nggak perlu tanya berkali-kali, bisa baca kolom komentarnya saja, oh ternyata jawabannya seperti ini, begitu ya. Baik, saya tunggu komentar-komentarnya dan kita ketemu di video yang terakhir tentang membuat lampiran. Baik, terima kasih.